Ini sebenarnya ada yang lagi rame nih. Apa tuh? Belakangan ini nih. Ya. Tapi gue kira orang-orang Eropa tuh lebih maju daripada Indonesia. Katanya sama aja. Suka bikin rusuh. Suka ada pemberontakan. Iya, iya. Ini apa? Super League ya? Super League, European Super League. Lu kayak ngelihat Indonesia Premier League sama Indonesia Super League waktu dulu. Jadi dilakukan atau enggak sih liganya? Nah, untungnya nih sekarang banyak klub-klub yang udah pada narik mundur. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kayak kita kasih brief dulu kali dikit ya. Boleh. Biar lebih enak. Boleh. Boleh. Kan Apa tuh, ini ngomongin tentang European Super League. Jadi ada sebuah kompetisi yang akan menggantikan Liga Champions. Nah, isinya ini 15 klub yang dibilangnya sebagai founder sama 5 klub jadi sebagai Total undangan. 20. Ya, kayak undangan ada kayak SNMPTN jadinya, undangan. Jadi ada 20. 15 klub ini apa namanya? Ada klubnya tim-tim gede deh semua. Tim-tim gede semua. Tim-tim gede semua, ada Real Madrid, ada Barcelona, ada Juventus, ada Inter Milan, ada AC Milan, ada Atletico, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Man United, Tottenham. Lah Tottenham kok ada sih? Ini gue bingung nih, Tottenham sama Arsenal kok ada sih? Harusnya nggak ada nih. Makanya lanjut ya. Berarti klub-klub semenjana juga diajak. Kayaknya gede menurut pemiliknya dah. Terus Dortmund, Munchen, PSG sama Porto sama Leipzig. Nah, Porto sama Leipzig ini yang diundang bukan yang sebagai founder. Tapi kalau sebagai founder bedanya apa tuh? Bedanya apa? Kalau yang founder ini ada 15. Jadi foundernya itu cuma dari 3 liga besar. 3 liga besar aja sampai sekarang yang mau ya. Ada 12 klub itu. Jadi dari Spanyol, terus Italia sama Inggris. Nah, ini tiga negara ini yang mau. Dari Jerman nolak semua karena Jerman kan kepemilikannya itu 50+1. Oh gitu. Jadi 50+1-nya itu fans, 49%-nya baru investor. Jadi fansnya pada nolak semua kalau di Jerman. Nah, makanya kalahin Rummenigge, terus Hans-Joachim Watzke itu nolak. Wah, gila. Nolak dari ide ini. Kompleks banget masalahnya ya? Kompleks banget. Parah. Terus. Nah, terus kalau misalkan si PSG kan yang punya orang Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Dia itu nolak karena dia punya saham di BIN. Dia punya BIN. Oh iya, dia yang punya BIN Sport. Lu tahu kan arahnya kemana? Sama aja kan. Sebenarnya ya gara-gara PSG itu, gara-gara si BIN ini yang nayangin Liga Champions. Jadi PSG ini nolak. Iya bener juga. Bener juga. Masa nayangin 2 kompetisi ya? Benar. Terus? Nah, pendiri dari European Super League ini, mastermind-nya ini ada di Real Madrid, Florentino Perez. Florentino Perez kalau lu pikir-pikir, dia kurang duit apa sih klubnya? Selalu bikin gara-gara. Dia kurang duit apa sih sebenarnya? Iya. Tapi gini sih, maksud gua berarti tujuan mereka dari bikin itu dari kompetisi apa namanya? European Super League ini pertama asasnya apa dulu? Dan yang kedua, kenapa mereka bikin kompetisi yang sebenarnya udah ada kan Liga Champions? Iya. Sebenarnya kalau ditarik lagi permasalahan ya, itu cuma satu, duit. Gak ada masalah lain selain duit. Iya. Jadi kalau orang-orang sih gini, apa tuh? duit dari Champions League ini kurang. Oh, duit dari Liga Champions kurang. Jadi premisnya duit nih. Premisnya duit. Berarti kita ngomonginnya soal ekonomi dulu. Sebelum ke klubnya. Jadi gimana menurut lo? Jadi kalau dari liputan yang beredar tentang contohnya Liverpool aja deh. Liverpool kan beberapa tahun terakhir ini sukses walaupun tahun ini tidak. Iya. Sesaat doang ya. Emang kayak gitu emang gitu. Terus ya kita ambil contoh deh Liverpool ya. Jadi Liverpool dapat untung 33 pas juara UCL 33 juta. Euro atau pound sterling gue lupa. Nah, setelah itu karena Covid nih, semua klub kena dong. Pandemi dong. Ada yang nonton. Nah, dia rugi 39 juta katanya. Siapa ya? Liverpool. Anjir, ruginya gede banget ya kalau dihitung-hitung ya itu selisihnya 6 juta kan ya, 6 juta kan lumayan ya. Gila. Terus. Padahal dia udah dapat juara IPL juga, dapat hadiah juara IPL, dapat juara hadiah UCL. Yang kalau nggak salah di Liverpool banyak kota ini mau juara gitu. Banyak spanduk yang kan. Terus. Kalau nggak juara nggak boleh pulang ntar. Terus. Iya, maksudnya gila itu ruginya gila ya. Jadi total hadiah murni dari UCL itu kecil, cuma 16.800.000. Anjir, kecil segitu loh, ya Allah. Terus 16.800.000 kita gak tahu lah ya kalau di Eropa segimana kan. Makanya itu dibilang kecil. Tapi untuk
Liverpool sih kecil. Apa Liverpool klub kecil? Siapa pemiliknya? Aduh. Siapa pemiliknya? John Henry. Dia setuju nih sama kompetisi ini. Dia setuju sama kompetisi ini. Terus ESL ini datang sebagai ide. Sebenarnya ESL ini udah lama digaunginnya ya. Udah lama. Udah dari 2016 sudah ada kabar-kabarnya, cuman baru sekarang ini digasin lagi sama Nelly sama Perez. Gila. Jadi klub-klub yang nanti bakalan gabung ke ESL itu dapat duit cash 3,04 miliar. Itu belum main tuh. Jadi modal awal. Anjir, lu setara MLM bro. Setara MLM bro ikut ESL, setara dikasih MLM. DP. Lu mau main gak nih DP-nya? Iya anjir iya. Ayo ikut gabung. Sukses. Kita gitu segitiga piramid kan. Nanti foto-foto di Paris. Iya. Madrid foundernya Liverpool, tapi klub-klub kayak PSG, kayak Leipzig, kayak Spurs kapan gua kaya gitu. Sama aja. Prospek. Menarik nih. Jadi sponsor-sponsor baru ini dari untuk yang ngasih duit cash ini perusahaan investasi dari Amerika Serikat yang ngasih semacam pinjaman juga sih hitungannya, namanya JP Morgan. Anjir. Iya. Nah, jadi masuk ke sponsor-sponsor ini terus aksiar yang tetap. Jadi karena yang main tim-tim besar semua, tim-tim terkenal semua, diharapin aksiarnya itu bakalan lebih gede lagi dong. Tapi benar kan? Betul. Masuk akal. Masuk Gue setuju sih kalau yang itu. Tapi mungkin gini sih kalau gue melihatnya, mungkin ini jadi salah satu, gue bukan yang setuju dan bukan yang gak setuju juga, tapi gue mungkin lihat ini jadi salah satu revolusi karena sepak bolanya udah banyak dekat ke politik bro. Iya. Jadi mereka lebih baik mengkomersialisasi daripada dipolitisasi. Benar. Contoh misalnya kayak di Spanyol, klub apa tuh yang mereka nggak boleh pakai pemain dari satu Athletic golongan? Bilbao. Iya. Cuman orang-orang basket aja. Anjir udah setara yayasan mbak. Makanya gila, jadi nggak boleh kamu golongan ini nggak boleh masuk sini, jadi kayak gitu. Iya. Makanya mungkin si Pak Florentino Perez ini ingin ngasih terobosan gitu loh. Iya. Kalau lah daripada dipolitisasi mending kita jadiin duit aja. Tapi kalau menurut gue sendiri sih coba sebenarnya gimana? Orang-orang yang jadi pendiri dan pendukung ini juga sebenarnya nyari semacam status di Eropa gitu loh. Karena pendukung-pendukungnya kalau lu lihat nih, pendukung-pendukungnya ada John W. Henry, terus ada Stan Kroenke yang punya Arsenal. Terus ada yang punyanya MU, Glazer. Itu kan tiga-tiganya sebenarnya orang Amerika ya. Oh iya. Dan mereka tuh bukan orang Eropa. Konspirasi time nih, bukan orang Eropa. Jadi mereka tuh mau bikin satu kompetisi yang familiar dengan dia. Kayak lu lihat MLS, terus lu lihat NBA yang gitu-gitu aja sebenarnya tim-timnya kan. Cuma muter di tim-tim itu aja. Nah, tapi lu mau aplikasiin di Eropa. Gokil. Biar dia dapat status. Gak kepikiran sejauh itu loh. Iya, bener juga. Dan ketika mereka bikin kompetisi ini, asas lainnya apa selain ekonomi? Maksudnya kan tadi dia bilang karena juara Liga Champions katanya terlalu kecil. Iya. Kenapa dia cuma ngundang 12 tim itu? Satu hal yang jadi sorotan utama dari ESL ini kan sebenarnya mereka cuma ngundang tim-tim yang dianggap besar. Iya. Kayak AC Milan, Inter Milan. AC Milan diundang ya? AC Milan diundang karena dianggap tim besar. Iya. Nah itu. Tim besar. Wah, Arsenal nggak habis pikir gue tidak mau ikut gini. Ini di kompetisi yang normal aja peringkat berapa sih? Ya kan Arsenal bisa di bawah-bawah nanti. Iya makanya nggak naiknya. Dia yang normal aja nggak naik. Apalagi, aduh susah banget nih. Lawan Munchen aja berapa kali? Lawan Munchen aja kalah mulu. Dibantai mulu. Apalagi tiap minggu lawan Munchen. Oh ini formatnya kita belum ngomongin formatnya nih. Formatnya ini agak aneh. Tadi lu bilang tiap minggu kan. Jadi lu formatnya liga tertutup. Tapi tim-tim tersebut masih main di liga masing-masing. Liga tertutup? Ya. Jadi 20 klub dibagi dua. Jadi 10-10. Kayak wilayah timur, wilayah barat ya. Kayak Indonesia kayak Liga Amerika, bener kan? Iya, Amerika kan ada wilayahnya. Kayak gitu benar. Oh iya. Ada East, ada West-nya kan. Nah, ini ada 20 tim, terus 10 tim dibagi per grup. Peringkat 1 sama 3 di tiap grup lolos ke perempat final. Peringkat 4-5-nya playoff. Nggak ngerti gua. Anjir, susah banget. Ribet sebenarnya. Emang ribet. Tapi lu sendiri setuju nggak? Kalau dari segi ngomongin setuju sama setuju nggak setuju, kayaknya lebih enak kalau kita ngomongin positifnya dulu. Menurut lu positifnya apa?
Positifnya kayaknya sih kalau menurut gua dari pembentukan European Super League ini yang jelas tukang-tukang jersey jadi lebih banyak. Iya. Karena jadi tiap minggu. Iya benar. Tukang-tukang jersey. Ayo nih Arsenal lawan Terus yang udah pasti laku ada, Bro. Apa? Tukang streaming ilegal. Itu udah pasti dia laku. Karena pasti ada, Pak. Lagi juga Mas Florentino Perez nggak mikir ya. Lu mau bikin acara kayak apapun, tukang streaming ilegal pasti ada. Pasti itu. Ayo kita naikkan hak siar. Dia nggak tahu. Kita pengguna asli. Yang nonton di atas jam 2 pagi udah pasti. Nah itu maksud gua sisi positifnya sih paling ya pemain yang nggak dapat apa ya, mungkin kayaknya paling cuma tarung tim besar jadi lebih sering sih. Iya. Ya, Positifnya cuma positif itu. yang bisa kita ambil itu doang kan. Itu doang. Terus positifnya ya mungkin buat owner-ownernya jadi owner-ownernya makin kaya. Ya gitu lah. Betul. Itu udah pasti. Itu udah nggak mungkin. Ya sekarang lu pikir aja, Liga Champion yang 32 tim misalnya. Iya. Itu peluang ketemu big match aja itu kira-kira 1 banding nggak nyampe 32 juga, 1 banding 20 lah, 1 banding 10 lah. Itu aja hak siaran udah gede banget, Pak. Iya. Apalagi nih yang tiap minggu. Dan penontonnya juga banyak banget. Apalagi lu kalau ngeliat misalkan Munchen minggu ini Munchen ketemu Barcelona. Minggu depan Madrid. Nah, itu pembagian wilayahnya gimana? Juventus. Nah, belum ada kepastian. Belum ada kepastiannya. Karena udah gugur. Jadi nggak jadi nih. Kayak belum sampai sekarang masih di hall. Saat ini masih di hall. Anjir, pembagian wilayahnya kalau misalnya Arsenal atau Spurs kebagian lawan yang gede-gede, kasihan banget, Pak. Mereka masa menangnya cuma sekali doang. Mereka bukan mikir caranya dapat uang, caranya menang loh. Gimana gitu? Yang ini dulu. Tapi negatifnya deh. Pokoknya banyak sih negatifnya. Negatifnya salah yang menurut gue paling hipokrit kali ya. Bisa. Kan ini tim-tim besar. Terus ngomongin kesulitan untuk mendapatkan uang di era pandemi ini. Tim-tim kecil juga begitu anjing. Lu ngerasain tim-tim kecil kayak tim-tim di Iya, benar. Dalam. Itu orang-orang pada dikat-katin pegawainya. Lu ngomongin gimana caranya gue pengen lebih kaya. Kayak orang kaya tapi ngomongin aku nggak punya duit. Padahal dia punya duit. Iya. Iya. Kalau di Inggris sih isu masalah yang paling gede di situ sebenarnya. Jadi mereka menolaknya karena anjir, berarti sisi kemanusiaannya tinggi banget orang Inggris, Bro. Apalagi kan karena klub-klub Inggris ini sebenarnya klub-klub tradisional, klub-klub yang emang ada di daerah-daerah sendiri kan. Basis fansnya juga ada di daerah tersebut. Tapi menariknya masih ada yang setuju, Pak. Percaya nggak lo? Iya. Sumpah. Jadi waktu itu gue pernah nanya di Instagram ya, ada yang setuju atau enggak? Ada yang setuju loh. Ada. Setuju revolusi, bangsat. Anjir, apa gitu ya di pikiran mereka apa? Mungkin kalau kita lihat dari perspektif orang Indonesia coba lihat dulu deh. Cuman wah asik nih gue bisa nonton Real Madrid ketemu Manchester City minggu ini, terus Real Madrid ntar ketemu Barcelona minggu depan, Real Madrid ketemu Juventus kayak gitu. Mungkin ngeliatnya cuma itu doang. Iya. Nggak ngeliat ke klub-klub lain. Soalnya gini, kalau nggak salah coba nanti lu cari deh. Jadi dulu yang bikin Liga Champions tuh juga dulu katanya orang Real Madrid. Iya. Real Madrid pendiri Liga Champions benar. Katanya jadi gitu tuh. Jadi ada akun-akun bola, nanti kita buka nih ya. Jadi akun-akun bola itu dia bikin dulu Liga Champions yang bikin adalah orang Real Madrid. Dapat pertentangan. Sekarang Florentino Perez mau bikin kompetisi lagi, dapat pertentangan. Ya beda. Ini Florentino Perez emang sumber masalah. Zamannya beda Madrid emang sumber masalah. Dan sebenarnya sih anjir, kalau akar permasalahan yang mau dicari lebih dalam ya, Florentino Perez tuh nge-take over Real Madrid dari tahun berapa? 2000-an, 90-an akhir kali ya? Pas Galacticos pertama kan? Iya, terus kan dia sempat out. Bentar. Iya, habis itu balik lagi. Kalau lu lihat sebenarnya orang ini itu dia adalah orang pertama yang merusak pasar pemain menurut gua. Iya, setuju gue. Bener kan? Dia orang pertama. Ronaldo kan? Tapi kalau menurut gue Ronaldo bukan karena Ronaldo masih wajar lah ya. Menurut gue bukan karena gue juga suka sama Ronaldo, tapi ketika Ronaldo pindah dari MU ke Real Madrid, itu memang harga yang pantas buat Ronaldo. Dia udah menang
Champions League, Liga Champion, dia Premier udah League. menang Liga Inggris. Maksudnya hampir semua gelar di di Inggris udah dia menangin dan dia statusnya sebagai pemain terbaik dunia gitu. Iya. Nah, kayak Gareth Bale. Iya benar-benar. Yang Maksud sekarang iya kita bukannya mengecilkan Gareth Bale ya, tapi iya maksud Bale dihargain harga yang dibayar kan. Iya, dan setelah Gareth Bale itu pindah ke Real Madrid, setelah Florentino Perez itu beli Bale ke Real Madrid, klub-klub lain tuh jadi udah kita pakai cara yang sama aja. Jor-joran gitu juga pakai kan. cara yang sama. Akhirnya dulu nih, lu jujur aja. Saga transfer tuh dulu menarik, Pak. Iya. Gak usah yang segede Ronaldo deh, segede misalnya Luis dulu Suarez. Suarez ke Liverpool aja deh. Liverpool. Atau misalnya siapa ya pemain Arsenal misalnya Fabregas ke Barcelona deh. Fabregas ke Barcelona atau Owen Hargreaves ke MU dulu misalnya. itu seneng loh kita ngikutinnya loh. Tapi setelah kasusnya Bale kita udah ketebak. Misalnya tiba-tiba City mau beli Raheem Sterling, udah ketebak pasti jadi. Iya. Jadi karena emang mau ngeluarin duit buat itu kan. Bakal melakukan itu dan setelah Bale pindah ke Madrid, rusak bro harga pemain bro. Sebut dah pemain yang paling aneh menurut lo harga transfernya. Selain Harry Maguire ya. Iya. Maksudnya selain dia banyak. Benjamin Mendy. Iya, Benjamin Mendy. Terus anjir banyak lah. Menurut gua jadi Fred. Oh iya. Iya, maksud gua banyak. Kayak Romelu Lukaku ke Inter Milan juga tuh kan. Iya. Aduh harganya. Walaupun Romelu Lukaku habis ini bakalan juara Liga Italia ya. Belum. Udah hampir pasti sih. Hampir pasti beda 60 ke 80 skipnya jauh banget. Nah, makanya menurut gua si Bapak Florentino Perez ini termasuk bikin andil kegaduhan sih. Iya. Gua nggak tahu persis ya. Ya orang-orang yang jadi pendukung ini, ya sebenarnya lu juga jadi salah satu sumber masalah di awalnya kan. Gue penasaran sih. Dari Andrea Agnelli yang Juve bisa 9 tahun di Liga Italia, terlepas dari tidak mungkin, itu pasti wasitnya jujur semua kan? Jujur dong, wasitnya jujur. Apalagi kan Juve bajunya hitam putih sama wasit. Iya benar. Jujur dong. Sudah pasti jujur. Nah, terus ya 9 tahun bukan sesuatu yang mudah buat dilakuin kan. Iya. Tapi tetap aja kalau lu lihat materi pemain Juventus, itu adalah materi terbaik di Serie A. Iya. Di 9 tahun itu sampai sekarang akhirnya Inter mulai ngegoyang. Bisa take over lah ya. Ya sebenarnya ini semua ambil dari owner itu loh, balik lagi sebenarnya. Iya sih. Makanya Stan Kroenke ya yang nggak mau ngeluarin duit buat Arsenal, makanya gitu-gitu aja. Sebenarnya dia mau ngeluarin. Dia susah bro, jangan ngomongin Arsenal. Agak susah. Gimana ya? Susah tim itu agak susah. Udah ngomongin juga masih begitu-begitu aja gitu. Nggak, tapi maksud gue gini. Kayak kalau gue tadi yang gue nangkap yang lu bilang itu bahwa sebenarnya pemilik klub ini ngambil jalan pintas. Iya. Ngambil jalan pintas gimana nyari uang. Satu, dan yang kedua dia kayaknya sekarang gini. Dia mulai sadar bahwa sekarang fans tuh lebih cepat menilai timnya itu berdasarkan apa yang dipasang di starting lineup. Oh iya. Menurut gue begitu karena sekarang gini. Ketika ketika tim kayak Leicester waktu itu jadi juara, orang nggak ada yang peduli pak. Orang pedulinya harga pemainnya. Iya. Karena murah-murah kan. Karena murah-murah. Yeah. Padahal ya harus yang dilihat effortnya. Effortnya Leicester ketika jadi juara bukan harga pemainnya, tapi sekarang orang concernnya ke harga pemainnya. Jadi menurut gua setelah si Pak Florentino Perez ini bikin kegaduhan ya dalam tanda kutip di jendela transfer, ya riot yang ditimbulkan ini. Iya. Tapi sekali lagi banyak fans yang nggak paham karena mereka ngeliatnya kompetitif gitu. Enak buat ditonton, tim besar mulu. Ya ini bakalan juga berdampak ke liga-liga yang ada di masing-masing negara kan sebenarnya. Kayak Liga Spanyol, kalau misalkan kan plan awalnya ini untuk menggantikan Champions League. Tapi banyak orang yang menganggap kalau misalkan European Super League ini adalah pengganti dari liga itu. Jadi orang yang udah main di Super League itu bakalan cabut dari liga aslinya. Padahal enggak. Ya, tapi kalau misalkan emang harus cabut, berarti nggak bakal ada yang nonton Liga Inggris, Liga Spanyol gitu. Nah, menarik. Formatnya gimana? Kalau misalnya tim ini harus main di liga yang maksudnya gimana? Format awalnya kan ini kayak pengganti Champions League, jadi di midweek. Tapi banyak orang yang menganggap kalau misalkan lu udah main di European Super League, lu udah nggak main di kompetisi lokal lagi. Jadi ini orang udah cabut semuanya gitu.
Padahal nggak gitu. Anjir. Tapi UEFA dan FIFA juga menganggapnya kalau misalkan lo udah milih jalan pemberontakan nih, ya udah lo nggak bisa. Oh ini nggak direstui FIFA sama UEFA ya? Oh, udah jelas makanya masih ada. Tapi seneng sih gue, maksud gue kalau misalnya ada yang setuju ya itu terserah ya. Iya. Tapi kayak gini sih, waktu itu kalau lo lihat speech-nya Gary Neville, dia bilang akhirnya Gary Neville ngomong bener. Iya. Dia bilang gini. Dia bilang kompetisi ini merusak satu tatanan yang udah terestablish selama ratusan tahun. Setuju gue. Pertanyaan gue, kenapa 15 tim itu nggak boleh degradasi? Ya. Buat yang setuju coba komen. Kenapa? Gue sampai sekarang belum nemu jawaban yang logis loh. Nggak ketemu. Gue sendiri. Kenapa? Gue nggak bilang gue setuju sama liga ini sih. Sebenarnya gue sangat nggak setuju sama liga ini karena. Ya kayak yang dibilang Gary Neville kan, sebenarnya sebuah klub ini bukan cuman lo sebagai badan usaha doang, tapi lo juga punya keterikatan emosional sama fans lo gitu. Iya. Jadi kalau misalkan lo mau narik hal tersebut terus lo pindah semena-mena kayak gitu, lo kayak nggak peduli sama fans lo. Nah, kan itu yang jadi fans garis keras di Eropa jadi marah-marah kan kayak Arsenal waktu itu. Iya, betul. Makanya kayak gini sih, paling kesimpulan kita ya. Dari obrolan kita sekarang, pertama membuat breakaway league itu kadang bukan jadi satu opsi sih. Iya, bukan jadi solusi yang terbaik. Terbaik. Meskipun kadang, karena masalahnya gini sih Pak, orang-orang petinggi-petinggi itu tuh mereka lebih cepat untuk ngambil kesimpulan daripada mencari solusi. Benar. Gitu. Jadi solusi yang terbaik bagi mereka ya udah jalan pintas aja. Iya. Gitu. Padahal masih banyak, misalnya contoh kayak oke, kita sebut Arsenal lah misalnya. Arsenal kan kapan sih juara dia terakhir? Maksudnya ya udah lama kan. Maksudnya udah lama juara, paling FA Cup doang gitu ya. Meskipun paling banyak ya dia di FA Cup. Ya paling banyak. Respect. Paling itu doang. Banyak. Ya makanya. Tapi itu bukan jadi maksudnya dia udah sadar paceklik nih. Iya. Terus dia nggak nyenengin hati fansnya, malah cabut ke kompetisi yang dia belum tentu juga menang di situ. Bukan menang kompetisinya, tapi menang pertandingannya. Makanya, jadi anjir lah. Kalau gue sih bukan setuju atau enggak ya. Gue 50-50 karena nggak ada pengaruh juga sama Indonesia gitu. Iya kan. Makanya gue heran sama akun-akun yang wah ini bakal memajukan sepak bola dunia. Anjir lah, Indonesia aja pernah kayak gini terus lu diem aja gitu kan. Bangsat. Kayak ya aneh aja gitu. Nah makanya tapi paling gue gini sih, kalau gue setuju apabila kompetisi ini akan berbuah bagi, tapi sama tim nasional dilarang ya? Sama tim nasional juga dilarang. Itu dia. Nah tapi paling gini jalan tengahnya gue, karena gue kalau lu kan murni tidak setuju ya. Gue murni tidak setuju. Kalau gue sih gue 50-50 gini. Gue bisa setuju apabila ada penggiliran pemain. Jadi kompetisi ini juga membuahkan pemain-pemain baru. Pemain-pemain muda yang sebelumnya di Liga Premier nggak dapat kesempatan. Iya. Dia muncul di sini nih. Iya. Kan kita nggak tahu. Kalau gue ngambil contoh paling mungkin kayak di MLS kali ya. Kan MLS tuh udah disekatin pakai salary cap. Ya, itu dia. Tim-tim yang ada di situ tuh nggak boleh ngelebihin berapa juta gitu untuk gaji. Betul. Ya, itu biar lebih fair kan sebenarnya. Makanya gue bisa berkata setuju kalau tim-tim ini berhasil melahirkan pemain baru yang nanti ya for whatever reason, entah kompetisinya bakal berjalan lama atau bahkan di-cut ya, misalnya di-cut tengah jalan nih ya kan, ya pemain itu kan juga akan tetap jadi pemain bola gitu loh. Karena dia udah berhasil berkembang di kompetisi yang anjir lawannya Munchen, lawannya Juventus, itu kan pasti dia lahir di situasi yang tough gitu loh. Dia nggak lembek. Nah itu gue setuju kalau misalnya klub-klub itu bukan cuma transfer antar pemain. Iya. Nah itu gue setuju. Nah gue nggak setuju sih itu. Gue sih simple alasan gue nggak setuju. Kenapa 15 tim itu nggak boleh degradasi? Iya. Itu menurut gue peraturan yang aneh anjir. Aneh. Iya itu sih paling. Jadi nggak ada persaingannya sama sekali kan? Iya. Itu aneh banget. Yaudah, gimana teman-teman? Tolong kasih opini kalian tentang European Super League ini. Yoi. Apakah kalian setuju atau kalian nggak setuju? Kalau kalian setuju karena kalian mau
lihat big match setiap minggu. Nah, tapi kalau kalian fans Arsenal percuma, dan fans sama Spurs juga nggak usah lah. Ya kalah ya terakhir kemarin ya? Iya. Apa City kan? Pelatihnya dipecat. Ya udah, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye. Bye.